Iya, Mazmur 37. Iya, kita akan baca dari ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, pegang baik-baik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita bukan orang benar? Bagaimana kita menjadi orang benar kalau kita tidak diurapi oleh Roh Kudus? Karena banyak orang bisa mengatakan bahwa dia orang benar, orang baik. Tapi kalau bukan karena Roh Kudus, bukan karena Tuhan yang menaruh Roh Kudus di dalam kita, kita pasti tidak akan bertobat. Kita pasti melakukan kebaikan hanya mau kita. Kemudian setelah itu kita akan marah lagi dan kembali kepada kedagingannya semula. Sebab itu saudara, kita butuh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita, Alkitab ini bilang, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena dia katakan apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena punya Roh Kudus penolong. Roh Kudus yang menolong. Nggak akan ada kalau tanpa Roh Kudus, saudara. Kalau kita melihat dikatakan di dalam Mazmur, iya, Mazmur 25 kalau tidak. Iya. Kita perhatikan Mazmur 25. Dikatakan dari ayat 1, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Saudara, dia katakan apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Percaya, kalau kita jatuh dalam kemiskinan, kita jatuh dalam bangkrut, kita jatuh dalam masalah-masalah apa saja yang memalukan, saudara, bagi orang-orang yang gengsi, bagi orang yang sombong, bagi orang biasa, mereka mungkin merasa malu. Tetapi waktu kau dipenuhi Roh Kudus, kau tidak akan punya rasa malu. Karena Tuhan berjanji dia akan mengangkat kau kembali. Apabila dia jatuh tidak akan tergeletak, sebab Tuhan akan menopang tangannya. Jangan pernah khawatir selama kita mencari Roh Kudus, selama kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari kita harus belajar tentang kuasa Roh Kudus dan janji-janjinya pada kita. Satu dikatakan di dalam Yohanes 14 dan 16. Kalau kita baca terus ayat 14, Yohanes 14 dan Yohanes 16, dia katakan dia berikan Roh Kudus. Dia katakan aku berikan namaku. Ia berdoa dalam namaku. Maka kalau Anda meminta berdoa dalam namaku, maka aku akan memberikan, dan aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus menolong, menghibur, menguatkan, mengajar kita pada kebenaran, dan memberikan kita pertobatan, dan mengingatkan kita akan hal-hal yang dimana Tuhan mau kita untuk tidak melupakan janjinya. Dia akan mengingatkan kita, dia akan menopang kita, dia akan menolong kita, sehingga apabila kita jatuh kita tidak akan tergeletak. Dia akan mengingatkan kembali, seperti anak yang dikatakan anak bungsu. Anak bungsu, sewaktu dia tergeletak, dia mulai mengalami masa kebangkrutan, masa kesusahan besar. Dia ingat ada rumah Bapa. Saudara, yang mengingatkan adalah Roh Kudus.
Alkitab berkata Roh Kudus akan mengingatkan janji-janjinya. Saudara, nanti akan dibukakan di Yohanes 14 atau 16. Roh Kudus akan mengingatkan janji-janjinya. Ya. Nah, saudara, karena itu tugas Roh Kudus yang diberikan. Sehingga dengan janji itu, maka anak bungsu ini sewaktu dia akhirnya jatuh dalam dosa, padahal dia sudah dari rumah bapaknya, yaitu Tuhan, dia sudah menjadi anak Tuhan, tapi waktu dia diberkati, dia lupa diri, dia pakai untuk hal-hal kenajisan, hal pesta pora, hal-hal dunia, dan dia lupa, dia tinggalkan Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengalami masa makan itu susah, tapi akhirnya dia ingat rumah Bapa dan dia bilang, biarkan aku menjadi hamba saja. Biarkan aku tidak dianggap anak, tapi aku menjadi pekerja saja di rumah Bapa. Karena pekerja saja makannya enak, pekerja saja berkekurangan, saudara, maka dia datang. Tetapi Bapa yang di surga, Bapaknya yang sangat mengasihi, tidak mengingat kesalahannya, tidak mengungkit-ungkit, dan tidak bilang nggak usah sama dia, karena dia selalu begitu, karena dia selalu begini, karena hobinya dia begini, hobinya dia jual ini ada, hobinya dia begitu, gua nggak mau. Saudara, itu bukan Bapa yang baik. Seorang Bapa yang baik itu tidak mengingat kesalahan. Itulah kerjanya Roh Kudus. Dia tidak mengingat. Bahkan kemudian bapaknya melihat dia, bapaknya merangkul dia, dan tidak bilang, mana itu duit yang sudah lu pakai? Kemana itu duit? Kemana sudah gua kasih harta begitu banyak? Lu habiskan kemana? Saudara, ingat pekerjaan Roh Kudus tidak mengungkit kesalahan. Jadilah Bapa yang baik, yang tidak mengungkit, tidak mempercayai bahwa orang bisa bertobat, bahwa orang bisa berubah. Saudara, maka kita harus ingat Roh Kudus yang baik itu. Dia akan mengingatkan kita akan semua. Saudara, maka dia mengingatkan pada anak bungsu ini. Dan anak bungsu datang. Dan bapaknya tidak mengingat masa lalunya. Tidak mengungkit-ungkit lagi. Tetapi bahkan memakaikan dia cincin. Memakaikan dia kasut. Mengganti dia dengan jubah. Memandikan dia. Memakaikan dengan jubah yang indah. Dan semua dibikin pesta. Ingat saudara. Kalau seorang yang sudah Kristen pun kalau dia jatuh, ingat, Roh Kudus tidak keluar masuk. Tetapi waktu dia jatuh, Roh Kudus itu berdiam sejenak. Artinya begini, bukan Roh Kudus tidak bicara, Roh Kudus bicara. Tapi kedagingan kita yang begitu besar membuat keinginan kita pada dunia jauh lebih besar dari mendengar suara Roh Kudus. Sehingga suara Roh Kudus itu tidak terdengar karena dia sangat lembut, kecil, manis, lembut. Suara di batin kita yang mengingatkan. Sebab itu kalau kita mau bergaul dengan Roh Kudus, kita harus tenang dan diam. Kita harus fokus ke Tuhan. Dan kita dengar suara itu. Suara di batin kita. Suara kecil yang lembut, dia akan mengingatkan kita bahwa kenapa harus seperti itu. Mari kembali. Saudara, inilah yang harus kita pegang. Karena dia katakan apabila kau jatuh tidak akan tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, saya pegang janji. Tetapi seorang anak yang habis, kemudian dia datang kepada Tuhan, dia sangat-sangat luar biasa. Tuhan akan pakai dia kembali luar biasa. Tuhan akan mengangkat dia kembali luar biasa. Ingat baik-baik bahwa jangan pernah malu untuk kembali kepada Bapa. Bapa tidak akan meremehkan dan mengata-ngatain, jangan mau dengan dia. Memang dia selalu begitu, sifatnya begitu, sifatnya selalu ngabisin, sifatnya selalu menjual, sifatnya selalu gini dan begini. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah seorang Bapa yang tidak nyenggol-nyenggol kelemahan. Karena kelemahan itu adalah milik iblis. Tapi waktu dia balik, maka jangan dilupakan. Izinkan dia kembali. Saudara, karena Roh Kudus itu adalah hal yang sangat indah.
Sebab itu selama Anda percaya Yesus Kristus, bukan berarti Anda tidak mengalami kejatuhan. Dikatakan ya, kesusahan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya kalau dia kembali datang kepada Tuhan. Jangan lupa, jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Cari Tuhan luar biasa. Kembali walaupun harus merangkak, walaupun harus dihina seperti wanita Kanani ini, dihina bahkan sampai disamakan dengan anjing. Tapi kalau dia tahu disitulah sumber pertolongan, hanya Tuhan sumber pertolongan, hanya Yesus yang tidak akan memperhatikan kelemahan. Dan pasti hanya diizinkan kita mengalami cobaan sesaat hanya untuk menguji. Karena kita diproses seperti di Ayub dikatakan, kalau kita dimurnikan seperti emas murni, kita akan sewaktu dibakar dengan emas murni, kita akan muncul menjadi emas murni. Waktu diproses, maka kita akan muncul menjadi emas murni. Nah saudara, sebab itu dalam masalah orang benar bukan berarti tidak pernah jatuh. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak membiarkan kita. Setiap saat kita ingat Dia kembali. Mari jangan tunggu lama, datanglah kepada Tuhan kembali. Maka Roh Kudus adalah pribadi Bapa, adalah sosok pribadi dari Yesus yang diutus ke dunia di dalam bentuk roh yang manis itu. Sehingga tidak satu orang saja, tapi semua orang yang mau percaya Yesus akan diberikan Roh Kudus, akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Dia suara yang lembut dan manis akan ada di hati. Saudara, kalau Anda lihat di sini Mazmur 25. Allahku, kepadamu aku percaya. Dasar untuk kita tidak ditinggalkan, untuk kita dipenuhi Roh Kudus adalah percaya. Tuhan katakan Dia akan pergi ke surga, tetapi Anda harus tunggu di kamar loteng Yerusalem. Maka Roh Kudus dicurahkan, dan Tuhan katakan, pergilah, beritakan Injil pada segala manusia. Siapa yang percaya, beri diri dibaptis. Maka saudara, baptis, selam baptis Roh Kudus, maka kamu akan melihat orang-orang itu diberi kuasa, diberikan mujizat, tanda heran, mengusir setan, menyembuhkan dan semua. Dan itu adalah lawatan kuasa Roh Kudus. Sehingga orang-orang bertobat melihat mujizat ini, melihat kedahsyatan Tuhan ini. Saudara, cuma Tuhan yang mampu, Roh Kudus yang melakukannya. Dan kalau Anda perhatikan di sini, Allahku, kepadamu aku percaya. Dasar percaya. Jangan kiranya aku mendapat malu. Orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus akan mengingatkan dia. Dia tidak akan dipermalukan. Karena kalau dia sangat terbuka dan dia sangat menaruh pengharapan pada Roh Kudus dan pada Tuhan Yesus yang luar biasa, maka dia akan mengingatkan kita. Maka kita tidak akan dipermalukan. Dia berkata, kita tidak akan mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan engkau, menantikan dan doa, percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan, itu menantikan, tidak akan mendapat malu. Kedua kali dikatakan tidak mendapat malu. Tugas Roh Kudus menolong, menghibur. Kalau kita rasa malu, pesimis, Tuhan akan menghibur. Tuhan akan menghibur. Kita harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Maka kita perlu meminta Roh Kudus.
sehingga tidak mengingat kesalahan-kesalahan dan tidak memvonis orang dengan perbuatan, karena semua orang punya salah di bidang masing-masing. Sebab itu jangan ngomong begitu, seorang ayah nggak boleh ngomong begitu. Saudara, jangan mengingat kesalahan atau perbuatan orang yang pernah merugikan, menyakiti, atau ia melihat contoh-contoh hidup mereka. Karena saudara, yang dikatakan di kayu salib bertobat langsung masuk surga duluan katanya. Masuk surga duluan. Dibilang hari ini juga kau akan bersama saya di Firdaus. Wow, itu dosa yang paling besar sampai digantung di kayu salib, saudara. Mari kita melihat dengan cara memandang Roh Kudus. Roh Kudus yang sangat baik. Maka di sini dikatakan orang itu semuanya merasa malu kalau dia mengalami masa-masa yang tidak baik. Maka dia merasa malu. Tetapi mari kita punya Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus penolong, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus membenarkan kita. Roh Kudus juga mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan dan apa yang disampaikan Bapa, yang Tuhan sampaikan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi waktu kita menerima firman, kita akan diingatkan Roh Kudus lah. Nah, saudara, di sini yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Saudara, yang mendapat malu orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Saudara, mendukakan Roh Kudus ini berbicara bahwa waktu sampai terakhir hidupnya, dia tidak balik kepada Tuhan. Dia mendukakan Roh Kudus. Dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan tidak mau kembali. Roh Kudus tersedia buat semua orang. Dan dia katakan kau tidak dipermalukan. Maka kalau Anda perhatikan di sini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Dan dengan cara apa jalan-jalan mau ditunjukkan Tuhan? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun. Roh Kudus yang akan membimbing kita. Ingat di dalam Yesaya 30. Dia akan bicara pada kita. Ke sini, ke sana. Dia akan mengajar kita. Yesaya 30. Itu ya. Nah saudara, kita perlu Roh Kudus. Nah kemudian dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Karena hanya Roh Kudus yang beri pertobatan. Bukan pendeta hebat. Bukan penginjil hebat. Bukan orang yang berpuasa lama sekali. Saudara, sampai dia menjadi kurus kerempeng. Tidak, saudara. Hanya Roh Kudus. Roh Kudus bukan orang yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan orang yang sudah sekolah Alkitab yang dengan gelar yang banyak. Bukan orang yang sudah punya gereja yang besar sekali dengan jemaat yang banyak. Tetapi Roh Kudus yang memberikan orang pertobatan. Sebab itu dikatakan Roh Kudus mengajar jalan-jalannya. Beritahukan jalan kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Siapa yang bisa menuntun pada kebenaran? Hanya Roh Kudus. Karena itu tertulis dalam Yohanes 14. Dan Yohanes 15. Yohanes 16. Dan terus saudara. Hanya Roh Kudus. Roh Kudus di sini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus akan menerangi kita, mengajar kita kebenaran. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Sebab itu Tuhan katakan, untuk menerima Roh Kudus, kita harus membebaskan. Dia bekerja. Tidak dibilang, Roh Kudus 15 menit saja. Kalau tidak, gua amin, gua nggak suka. Lama-lama duduk-duduk nyanyi-nyanyi. Ya, coba kalau lama di kamar loteng Yerusalem, tinggalkan keluarga 10 hari. Bukan 1 hari, bukan retret 2 hari, bukan retret 1 minggu, lebih, saudara. Dan tidak dibilang kapan Roh Kudus itu akan turun. Mereka diajar untuk seperti kita lockdown.
bukan lockdown. Ya, lockdown artinya ya terus saja menantikan Tuhan, terus sampai waktu Tuhan. Disinilah dikatakan, ya ayat yang kelima ya. Bawalah aku berjalan dengan kebenaranmu dan ajarlah aku. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jangan bosan, ini belum 1 hari menyembah, saudara. Ya, biasa doa semalaman, dari malam sampai pagi kan. Ini baru mau berapa? Sudah 3 jam. 3 jam? Setengah 8, setengah 9, setengah 10. Ya 3 jam ya. Iya. Sebentar sedikit lagi. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Jadi Roh Kudus ini yang kalau Anda buka dari Kejadian, maka Anda lihat Roh Kudus melayang-layang, iya kan? Dan melayang-layang, Roh Kudus itu memotret semua. Oh, di sini ini. Roh Kudus kerjanya itu. Jadi sejak zaman purbakala dikatakan, iya, dan dosa-dosaku pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Roh Kudus yang penuh kasih, Roh Kudus yang mengampuni, Roh Kudus yang tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita. Oh saudara, inilah pekerjaan Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 25 ini. Pekerjaan Roh Kudus tidak mengingat kesalahan. Iya, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Panggilan Roh Kudus adalah memberi pertobatan pada orang-orang yang sesat. Jadi kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Barulah kita dibilang anak Allah. Roma 8. Dipimpin Roh Kudus baru kita anak Allah. Jadi pikiran dan hati kita, cara bicara, sikap kita akan mendengar tuntunan dari Roh Kudus. Maka kita lihat di sini ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati, dan Roh Kudus ada dengan orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau kau mau untuk seperti di dalam Mazmur 73, Asaf bilang, aku duduk dan aku tidak peduli. Aku walaupun hatiku dan batinku, hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku adalah Tuhan Allah, aku gak peduli. Yang kuingini di bumi dan di surga hanya Tuhan. Dia bilang walaupun aku menderita, aku tetap tunggu dan menantikan. Memegang dia dengan tangan kanan. Dan kemudian menasehati, menuntun dia. Baru kemudian membawa dia pada kemuliaan. Artinya melepaskan dia dari semua masalah, karena dinasehati, dipimpin, dibimbing, dan dibawa pada kemuliaan. Itu Mazmur 73. Dan kalau Anda perhatikan di sini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Waktu Mazmur 73 itu, waktu dia mulai rendah hati, tadinya dia melayani Tuhan tapi agak sombong-sombong, maka dia semburu, iri hati, saudara. Tapi waktu dia sudah masuk ke ruang Maha Kudus Allah, di situ kamar loteng Yerusalem, ruang Maha Kudus Allah, itu sama dengan kamar loteng Yerusalem. Dan melihat Tuhan membukakan penglihatan, Tuhan mencurahkan pengurapan. Di zaman dulu hanya nabi-nabi, orang-orang tertentu yang diberikan. Tetapi zaman setelah Yesus dia naik ke surga, dia memberikan, tidak harus nabi, semua akan dipakai Tuhan. Maka sebab itu di sini kalau Anda perhatikan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Dasar Roh Kudus adalah kasih setia, kejujuran, kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Harus Roh Kudus akan berbicara pada kita, memperingatkan kita, dan juga Roh Kudus akan mengingatkan janjinya dan akan mengingatkan kita, jangan kesini, jangan begini. Ya, saudara, nanti Roh Kudus yang akan tuntun kita. Ya, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Dia akan memperlihatkan dosa kelemahan kita supaya kita bertobat.
Dia tidak mempermalukan kita, tapi dia akan mengajar kita, menasihati kita bahwa kita harus minta ampun, kita harus rendah hati, kita harus sadar. Karena itu adalah dalam firman Tuhan 1 Yohanes dikatakan, kalau kau bilang kau tidak berdosa, kau buat Tuhan penipu. Karena ada kutuk nenek moyang, ada kutuk dari Adam dan Hawa, ada kutuk yang dibawa dari lahir oleh keturunan, dan Tuhan sudah tebus itu. Tapi kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, maka kita akan selalu pengen kembali kepada dosa lama. Maka sebab itu ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan ingatkan, siapa yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kita ini harus fokus kepada suara Tuhan, harus fokus kepada petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan. Sebab itu kita harus menempel intim dengan Tuhan, supaya kita ini didapatkan orang yang takut akan Tuhan. Karena kita tidak tersesat, kita dituntun oleh Tuhan. Karena hati kita takut akan Dia, tidak kepengen melakukan yang jahat, yang negatif, tidak suka menilai orang karena perbuatan dia masa lalu. Tidak, saudara, jangan sampai mengulang-ulang dia bicara yang tidak enak. Saudara, Anda lihat di sini, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nanti Tuhan yang akan tunjuk. Wow, kalau Yesaya 30 ya, Anda baca. Maka orang yang menantikan Tuhan itu diberinya bahagia, dituntun, dan sampai Anda dipulihkan. Bahkan luka semuanya ia disembuhkan. Karena Tuhan membuat kelepasan dari cinta akan dunia, dari berhala-berhala kesombongan. Nah, kalau Anda lihat di sini, maka ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Itulah kebahagiaan orang benar. Mazmur 37. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, Tuhan menetapkan langkah orang. Di sini dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ingat, kehidupan kita jangan memikirkan parah, habis nih, semuanya yang jelek-jelek. Ingat, kita harus pikir tentang kebahagiaan saja. Kebahagiaan itu bukan dari orang, tapi dari hati kita, dari Roh Kudus. Kalau kita merdeka, Roh Kudus ada dalam kita, maka kita merdeka. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maka saudara, di sini kalau Anda perhatikan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Mazmur 37 bilang sampai ke anak cucu. Tuhan akan memelihara dan tidak membuat mereka meminta-minta roti. Seorang yang sangat bahagia, diberkati. Karena itu dikatakan ayat 13 Mazmur 25, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kita bisa sejenak mengalami kesusahan, tapi kalau kita berbalik dan meminta Roh Kudus menuntun hidup kita, maka anak cucu kita menjadi orang perkasa di muka bumi, mewarisi bumi. Di sini dikatakan ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kita menjadi sahabat Allah. Setiap orang yang Yohanes 15 bilang, kalau kau melakukan perintahku, maka kasihku akan selalu ada. Sebab itu Tuhan mau kita mengasihi perintah-perintah Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Aku tidak panggil kamu hamba lagi, tapi kamu naik ke tingkat sahabat. Karena kau bisa bergaul dengan Tuhan. Tingkat sahabat. Nah, di situ Tuhan katakan, karena Tuhan hanya mati pada sahabat-sahabatnya, untuk sahabatnya. Sebab itu kita harus naik ke tingkat sahabat. Roh Kudus akan membawa kita ke tingkat sahabat. Sebab itu waktu di kamar loteng Yerusalem, Roh Kudus itu dicurahkan dan kita semua adalah rumah Allah, bait Allah. Di Korintus 3 dikatakan, kamu adalah bait Allah kalau Roh Kudus diam di dalam kamu. 2 Korintus 3 ayat
16 kalau nggak salah ya. Nah, saudara, maka kita ini adalah bait Allah. Kalau ada orang yang ingin menghancurkan bait Allah, aku akan menghancurkan dia. Karena bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kalau Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita perlu Roh Kudus, sangat perlu. Maka sebab itu di sini dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Hidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia adalah hidup yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Tidak mau mendukakan Roh Kudus. Tidak mau dia melakukan hal-hal negatif dan mengatain kata-kata negatif pada anak cucu, pada keluarga, pada teman-teman. Tidak akan melontarkan. Karena kita ini adalah bait Allah dan kita tahu bahwa hidup kita yang lama pun Tuhan ubahkan. Semua orang Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa keluarkan dari setiap soalan. Maka ini dikatakan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sehingga janji Tuhan akan kita pegang kuat. Karena dia katakan rancanganku padamu ada rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Depan yang penuh harapan, hidup sukses bahagia. Ya, dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tapi kalau kau berdoa sungguh-sungguh mencari, maka fokus kepada Tuhan dan minta Roh Kudus dicurahkan, kita penuh dengan Roh Allah kembali. Maka apa yang dikerjakanmu akan sukses. Sewaktu Samuel mengurapi Saul, dia katakan kamu pergi ke tempat itu, kamu akan berjumpa dengan para nabi-nabi, kamu akan diubahkan. Dia jadi berubah dan dia katakan kalau kamu apa yang kamu buat itu akan berhasil. Jadi seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan sukses. Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan menunjuk dia, Tuhan menjadi sahabatnya. Di sini dikatakan perjanjian diberitahu. Ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Hanya Roh Kudus yang dapat mengeluarkan kita dari penangkap jaring-jaring kesusahan hidup. Nah, berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku. Kita harus selalu minta Tuhan mencurahkan rohnya. Sebab aku sebatang kara dan tertindas. Tuhan katakan pada muridnya, kamu tidak akan ditinggalkan yatim piatu, karena aku akan mengutus Roh Kudus ke atas kamu. Kamu tidak sebatang kara. Kamu tidak berjuang sendiri. Tapi ada Roh Kudus. Wah, senangnya punya Roh Kudus. Senangnya kalau kita bisa ada dengan Roh Kudus. Dan kita bisa lihat Tuhan akan menyatakan dirinya atas kita, saudara. Maka kita lihat di sini. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Hanya Roh Kudus yang bisa. Karena dia dinyatakan Roh Kudus penolong. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang mengingatkan. Maka datang pada Tuhan. Kalau ada sulitan apa, datang dan minta Roh Kudus menolong. Sebab itu dikatakan, tiliklah sengsaraku, kesukaranku, dan ampuni segala dosaku. Lihatlah betapa banyak musuhku, bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Nah, kemudian jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Jangan aku mendapat malu. Ayat ini selalu berbicara tentang jangan aku mendapat malu. Sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan engkau ya Allah. Bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakan. Bebaskanlah umatmu dari segala kesesakan mereka. Bebaskan dari segala masalah COVID ini yang menyesakan mereka. Ada Roh Kudus yang menolong. Saudara, jangan khawatir selama kita nempel dengan Tuhan. Dia pasti mendengar doa kita. Dia pasti akan menolong. Doa orang benar, besar kuasanya. Karena itu dia katakan, ketulusan dan kejujuran, ayat 21, kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Yakobus 5 bilang, doa orang benar, besar kuasanya. Oh, saya suka ayat dia kembali. Saya mengakhiri di Mazmur 37.
Tuhan menetapkan langkah orang, ayat 23. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Takut akan Tuhan, yang menantikan Tuhan, yang terbuka, tulus dan jujur di hadapan Tuhan, dan hidup dalam hukum Tuhan, dan selalu mengikuti perintah Tuhan. Maka di sini dikatakan apabila jatuh. Jadi bukan berarti tidak ada angin tofan dan angin ribut. Sebab di dalam Danau Galilea, murid Yesus pun diutus oleh Tuhan mengalami banyak masalah, mengalami angin topan dan gelombang. Tapi saat itu pun Yesus turun, jam 3 pagi Yesus turun dan mendapatkan mereka dan naik ke perahu, dan kemudian mengalami mereka menyembah Tuhan dan melihat kedahsyatan Tuhan. Kalau tidak ada angin topan gelombang, kita tidak lihat pertolongan Roh Kudus. Kita tidak lihat bahwa karya Roh Kudus itu nyata. Ingat, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Roh Kudus akan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Yakobus 5 berkata, doa orang benar besar kuasanya. Bahkan Elia berkata, Elia, Alkitab Yakobus 5 menulis, Elia adalah manusia biasa. Yakobus 5 bukan. Yakobus 5 bukan Elia berkata. Dalam sudut pandang ini, di dalam Yakobus 5 dikatakan Elia manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Tapi dia sudah bersungguh-sungguh berdoa. Maka Tuhan memberi otoritas membuka dan menutup pintu langit. Maka sebab itu dikatakan tidak pernah kulihat orang benar, ayat 25, ditinggalkan. Dalam masa COVID ini banyak orang mengalami tantangan. Jangan khawatir, bersandar dan berharap pada Tuhan. Ada Roh Kudus. Tuhan sudah mengatur semua. Di masa COVID ini, di masa 10 hari kami menantikan Roh Kudus. Tidak akan tergeletak. Maka di sini dikatakan, tidak pernah kulihat orang benar yang berdoa, yang menantikan Tuhan, ditinggalkan. Atau anak cucunya menjadi pengemis di pinggir jalan meminta-minta roti. Tidak. Buat pabrik roti iya, meminta-minta roti kagak, saudara. Tapi di sini tiap hari ia menaruh belas kasihan. Jadi bukan sebulan sekali baru dapat berkat. Enggak dibilang, kalau gaji sebulan sekali. Tapi dari Tuhan setiap hari. Banyak orang bilang, bulan lalu gue udah kasih, ini gak usah lah. Iya kan? Emangnya dia bekerja, saudara. Tapi Tuhan bilang orang benar itu. Setiap hari ia menaruh, Tuhan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dia bilang, ini pakai dulu mobilnya, ini pakai dulu, ini pakai dulu, ini pakai dulu. Saudara, tidak dibilang pakai dulu terus pakai bunganya, kagak. Tiap hari ia memberi pinjaman, dan anak cucu mereka orang benar itu menjadi berkat, dan mereka pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, bukan menjadi orang yang dipermalukan. Ingat, Roh Kudus tidak akan permalukan kita. Kita tidak akan dipermalukan. Dan nanti kita lanjutkan besok lagi, karena Tuhan mau kita pelajari tentang karakter. Ini adalah sebagian, karena Yohanes 14 dan 16 Anda sudah hafal itu. Dan selama masa itu, kita sudah tahu. Nah, saudara, saya mengakhirinya di dalam Kisah Rasul 1. Saya akhiri Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka terfokus kepada kepentingan bangsa mereka. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Artinya Tuhan cuma mau kita nantikan Tuhan saja. Fokus kepada Tuhan. Jangan kepada dunia ini. Jangan kepada dunia ini. Jangan kepada masalah. Bahkan COVID pun kita hanya mengandalkan Tuhan. Kalau kita hanya fokus ke Tuhan, dia katakan, jangan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Menurut kuasanya. Menurut kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita memang menantikan Roh Kudus. Maka kau akan dibangkitkan suatu semangat. Iman yang besar, iman yang lebih dari pemenang. Apa yang terpikir dalam pikiran bukan engkau lagi, tetapi Roh Kudus. Maka kau pengen melakukan sesuatu bukan karena kau susah atau tidak, tapi Roh Kudus yang kasih ingat. Dan tiba-tiba digenapi karena Roh Kudus itu sudah di dalam. Maka di sini dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya kau akan melihat mujizat, tanda heran. Oh, hal-hal yang luar biasa, dahsyat kuasa itu terjadi dalam hidupmu, pekerjaanmu, dan semuanya. Hingga Anda bisa bersaksi. Dan orang juga melihat hidupmu menjadi saksi. Dan kita juga akan menyaksikan, wow, saya begini loh, saya berdoa. Dan Tuhan jawab tiba-tiba begini. Dan kita menyaksikan tentang kuasa Yesus yang mati di kayu salib. Dan dia turun ke dunia orang mati. Dan membawa jiwa-jiwa, membawa mereka. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan kemudian dia berikan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu kau sungguh, ia fokus, maka kau akan melihat Roh Kudus tidak pernah dia jual mahal. Tidak. Kita kadang jual mahal Roh Kudus, tidak, saudara. Karena dikatakan bahwa kalau kau haus, datang dan minum. Yohanes berapa? 7, ya. Datang dan minum, maka di dalammu akan mengalir sungai, yaitu aliran Roh Kudus. Jadi tidak sukar, hanya datang dan berserah dan minta Roh Kudus itu. Ambil dan minum, maka di dalammu akan mengalir. Coba di sini Yohanes. Iya. Tapi kamu kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dimulai dari rumah tanggamu, keluargamu Yerusalem. Jadi ingat, kau akan diberkati dan ingat keluargamu dulu, baru Yerusalem. Kamu jadi saksi orang keluargamu. Dulu dia jahat bukan main. Sekarang kok dia berubah jadi baiknya bukan main. Dulu dia hidupnya ngaco banget. Dulu dia perokok, peminum keras, dan kemudian ngaco hidupnya. Oh, dia berubah. Dan dari rumah baru kemudian ke tetangga, lingkungan, sampai ke bangsa-bangsa. Maka di sini kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dikatakan dia sampai ke ujung bumi Anda menjadi saksi. Karena Tuhan akan perlihatkan janji dan dia akan menuntun Anda dan menuntun Anda sampai kepada kemuliaan yang lebih besar. Sorry tadi sudah 3738. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tapi 37 dari atas, ini yang dikatakan 37. Pada hari terakhir, ini masa terakhir. Ini zaman terakhir, ini masa terakhir. Yaitu pada puncak perayaan itu, di mana Roh Kudus akan dahsyat luar biasa, saudara. Puncak perayaan, Yesus akan buat penuaian besar-besaran. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus akan Roh Kudus, baiklah haus akan firman, haus akan persekutuan bersama, memuji menyembah Tuhan, haus akan firman Tuhan, haus akan janji Tuhan, haus akan Tuhan dan Roh Kudus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan minum, saudara. Jadi Tuhan itu tidak sombong, tetapi dia bilang sudah disediakan, kau tinggal minum aja, buka mulutmu, terima Roh Kudus itu. Maka di ayat 38 dikatakan, setelah Anda melakukan ibadah seperti itu, ayat 38 barang siapa percaya, kalau Anda percaya, maka seperti yang dikatakan oleh kitab suci itu,
Di dalam kamar loteng Yerusalem, mereka menantikan. Di sini kita menantikan, kita memuji, menantikan lawatan jamahan Tuhan. Maka dikatakan dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, sebab zaman itu belum kamar loteng Yerusalem. Karena Yesus belum dimuliakan, Yesus belum naik. Nah ini masanya zaman air itu. Maka setiap malam jangan buang kesempatan. Kita menyembah memuji Tuhan. Kita akan mengalami aliran sungai. Dan kita akan lihat apabila ia jatuh tidak tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dan Anda kembali untuk terus fokus. Karena dia akan menuntun kita, mengingatkan kita, menolong kita, mengajar kita. Ya, Anda kembali ke Yohanes 14 dan 16 di rumah saja. Untuk menggenapi tentang Mazmur 25 ini dan 37. Tuhan Yesus memberkati.